Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Anatomi dan Histologi 2021, acara 1, Sistem Reproduksi Ternak Organ Jantan. Praktikum kali ini bertujuan untuk mengetahui bagian-bagian dari organ reproduksi ternak, mengetahui fungsi dari masing-masing organ reproduksi ternak tersebut, mengetahui bagian dari masing-masing organ reproduksi secara mikroskopis, mengetahui sel-sel yang membangun organ reproduksi yang ada, serta mengetahui peran sel tersebut dalam rangka membantu fungsi reproduksi secara keseluruhan. Alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum kali ini yaitu ada pensil warna, kemudian yang kedua ada sarung tangan atau lateks, yang ketiga yaitu ada lembar kerja, kemudian yang keempat yaitu ada alas plastik, yang kelima ada poster histologi organ reproduksi jantan, dan yang terakhir itu ada preparat organ reproduksi jantan. Berikut merupakan anatomi organ reproduksi jantan. Anatomi organ ternak reproduksi jantan terdiri dari organ primer, organ sekunder, dan kelenjar-kelenjar aksesori. Nah, organ primer itu ada si testis, di mana testis sendiri itu memiliki fungsi untuk menghasilkan sel jantan atau spermatozoa dan juga memproduksi hormon androgen serta testosteron. Nah, berikut ini merupakan testis yang telah dibelah menjadi dua, di mana dapat terlihat ada bagian rete testis dan juga mediastinum testis. Selanjutnya yaitu ada epididymis. Epididymis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada kaput epididymis. Nah, kaput ini memiliki fungsi sebagai transport atau pengangkut si spermatozoa. Kemudian yang kedua yaitu ada korpus epididymis. Nah, korpus ini sebagai saluran untuk pemasakan spermatozoa, pemekatan serta pemadatan konsentrasi spermatozoa. Dan yang ketiga itu ada cauda yang berfungsi untuk tempat penimbunan si spermatozoa. Kemudian itu ada ductus deferens. Ductus deferens merupakan saluran yang menghubungkan cauda epididymis dengan uretra. Ductus deferens sendiri memiliki fungsi untuk mengangkut si spermatozoa. Nah, ini merupakan ductus deferens. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada uretra. Uretra merupakan saluran urogenitalis yang membentang dari daerah pelvis ke penis dan berakhir pada ujung gland penis. Fungsi uretra yaitu untuk menyalurkan urin dan juga semen. Nah, bagian uretra dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada pars pelvis, pars bulboretalis, dan juga pars penis. Nah, yang selanjutnya yaitu ada penis. Teman-teman tahu nggak sih penis itu apa? Nah, penis ini merupakan organ reproduksi jantan yang berfungsi sebagai alat kopulasi jantan. Nah, penis ini juga merupakan saluran untuk keluarnya urin dan juga semen. Nah, teman-teman bisa lihat, ini merupakan penis. Dan kemudian yang terakhir itu ada praeputium, teman-teman. Nah, praeputium ini berfungsi sebagai alat pelindung penis dari pengaruh luar dan juga kekeringan. Selanjutnya yaitu ada kelenjar aksesori. Terdapat 3 kelenjar aksesori. Yang pertama itu ada kelenjar vesicularis berjumlah sepasang, kelenjar prostata berjumlah 1 buah, dan kelenjar Kopperi berjumlah sepasang. Nah, berikut ini merupakan kelenjar vesicularis yang memiliki jumlah sepasang. Untuk kelenjar prostata dan kelenjar Kopperi itu hilang saat terjadinya pemotongan. Materi selanjutnya yaitu histologi organ reproduksi jantan. Histologi ternak jantan terdiri atas histologi testis, kemudian ada histologi epididymis, selanjutnya ada histologi ductus deferens, dan yang terakhir ada histologi penis. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama, histologi testis. Yang pertama ada tunica vaginalis yang berfungsi untuk membungkus testis.
Kemudian yang kedua ada tunika albuginea yang bertujuan memantulkan sinar UV. Kemudian yang ketiga itu ada membran basalis, merupakan lapisan sel yang mengelilingi tubulus seminiferus. Nah, teman-teman bisa lihat di situ. Kemudian yang keempat ada sel spermatogenik yang berperan dalam pembentukan si spermatozoa. Nah, di situ ya teman-teman. Dan yang terakhir ada jaringan interstitial yang berfungsi untuk memproduksi hormon. Kita masuk ke tubulus seminiferus ya teman-teman. Nah, yang pertama ada lumen sebagai tempat bermuaranya si spermatozoa. Kemudian yang kedua ada spermatid. Yang ketiga ada spermatosit. Dan yang keempat itu ada spermatogonium. Kemudian yang kelima ada sel Sertoli yang berfungsi untuk menutrisi si sperma. Nah, yang keenam itu ada membran basal yang merupakan lapisan sel yang mengelilingi tubulus seminiferus. Dan yang ketujuh ada sel Leydig berfungsi untuk memproduksi hormon. Dan yang terakhir ada pembuluh darah yang berfungsi untuk mengangkut darah. Nah, histologi selanjutnya ada histologi epididymis. Epididymis dibagi menjadi 3, ada kaput, korpus, dan juga kauda. Nah, berikut merupakan penjelasan masing-masing bagian dari ini ya teman-teman. Yang pertama itu ada membran serosa. Nah, ini membran serosa. Nah, membran serosa ini memiliki fungsi untuk melindungi dari benturan. Nah, yang kedua itu ada otot polos. Nah, otot polos ini memiliki fungsi untuk membantu pergerakan. Nah, yang ketiga itu ada membran basalis. Nah, membran basalis ini memiliki fungsi untuk mempertahankan bentuk si epididymis. Nah, yang keempat itu ada sel epitel yang berfungsi untuk melindungi bagian lumen. Nah, ini ya teman-teman sel epitel. Dan yang terakhir itu ada lumen. Lumen ini berfungsi untuk tempat bermuaranya si spermatozoa yang putih-putih ya teman-teman. Yang ketiga ada histologi ductus deferens. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada fibrosa. Nah, fibrosa ini sebagai pelapis karena mengandung banyak kolagen. Kemudian yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi untuk mengangkut darah. Yang ketiga ada musculus longitudinal externa, merupakan bagian luar. Nah, yang keempat itu ada musculus circular, merupakan bagian tengah. Yang kelima ada musculus longitudinal interna, merupakan bagian dalam. Bisa dilihat ya teman-teman. Yang selanjutnya ada lamina propria. Nah, lamina ini berfungsi untuk mempertahankan bentuk lumen. Yang ketujuh itu ada sel-sel epitel. Nah, sel-sel ini berfungsi untuk melindungi bagian lumen ya teman-teman. Dan yang terakhir itu ada lumen, di mana lumen berfungsi untuk tempat bermuaranya spermatozoa. Histologi yang terakhir yaitu ada histologi penis teman-teman. Yang pertama ada tunika dartos. Nah, ini merupakan tunika dartos ya teman-teman. Yang kedua ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini berfungsi untuk mengangkut darah. Nah, kemudian yang ketiga ada tunika albuginea yang berfungsi untuk melindungi bagian bawahnya. Kemudian yang keempat ada corpus cavernosum, merupakan tempat mengisi darah pada daerah punggung kiri dan kanan penis. Di situ ya teman-teman, bisa dilihat. Kemudian yang kelima ada corpus spongiosum, merupakan tempat mengisi darah sekeliling uretra saat penis berereksi. Yang keenam itu ada uretra sebagai saluran lewatnya urin dan semen. Dan yang ketujuh ada jaringan ikat teman-teman. Sekian praktikum acara 1 Sistem Reproduksi Ternak Organ Jantan. Apabila masih ada hal yang kurang jelas dapat ditanyakan melalui asisten pendamping masing-masing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.